Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Khomeidi, NIM 2230212024, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan UIN Raden Fatah Palembang. Izinkan dan perkenankan saya hari ini mempresentasikan kerangka analisis kebijakan perencanaan pendidikan dalam mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah dan Dr. Muhammad Isnaini. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan kerangka analisis kebijakan perencanaan pendidikan dalam 5 item pembahasan. Yang pertama, definisi kebijakan. Yang kedua, ruang lingkup kebijakan. Sedangkan item yang ketiga, model pendekatan dalam kebijakan. Item keempat, karakteristik pendekatan. Dan yang terakhir, kerangka kerja konseptual dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, mari kita definisikan apa itu kebijakan. Kebijakan adalah keputusan tunggal atau kelompok yang secara eksplisit ataupun implisit memungkinkan menentukan arahan untuk membimbing keputusan di masa depan. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah konsep-konsep yang membantu para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat dirumuskan, dapat diimplementasikan, dan dapat dievaluasi dengan cara-cara yang efektif. Kebijakan adalah langkah dari setiap siklus perencanaan, dan di setiap perencanaan harus memahami dinamika perumusan kebijakan. Sebelum dapat merancang prosedur pelaksanaan dan evaluasi secara efektif, ada dua aspek penting terkait dengan pembuat kebijakan. Yang pertama, siapa yang melakukannya atau siapa pelaku kebijakan. Yang kedua, bagaimana kebijakan itu dibuat. Kedua hal ini sangat menentukan bagaimana kebijakan itu lahir. Selanjutnya, ruang lingkup kebijakan. Jika dilihat dari karakter ruang lingkup, kompleksitas, lingkungan keputusan, serta berbagai pilihan yang ada, maka ruang lingkup kebijakan pendidikan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kebijakan khusus, yaitu kebijakan atau keputusan jangka pendek yang melibatkan manajemen sehari-hari atau berdasarkan istilah isu tertentu. Biasanya lahirnya kebijakan ini karena mempertimbangkan isu yang muncul di permukaan. Yang kedua, kebijakan program. Biasanya kebijakan program ini terkait dengan perencanaan program di sebuah wilayah. Semisal di sebuah sekolah yang bertempat di suatu wilayah dengan karakteristik lingkungan tertentu, sehingga muncullah sebuah program yang digunakan sebagai support kondisi di lingkungan tersebut. Yang ketiga, kebijakan multiprogram. Kebijakan ini lahir sebagai jawaban atas beberapa program yang ada di sebuah wilayah atau di sebuah tempat yang saling bersaing. Nah, kebijakan program ini lahir dari kondisi seperti itu. Yang keempat, kebijakan strategis, yaitu terkait dengan kebijakan berskala besar dan alokasi sumber daya yang luas. Ini kebijakan strategis ini biasanya dibuat dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya, kerangka kerja konseptual analisis kebijakan. Ada 7 kerangka kerja yang bisa digunakan dalam analisis sebuah kebijakan. Yang pertama, analisis situasi yang ada. Analisis ini muncul akibat respon terhadap masalah atau rangkaian masalah yang kemudian dianalisis dengan kebijakan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek konteks sosial yang ada, termasuk isu politik, ekonomi, demografi, budaya, sosial, yang hal itu mempengaruhi keputusan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam proses
pembuatan kebijakan yang pertama harus diperhatikan adalah analisis situasi yang ada, terutama analisis lingkungan. Bagaimana konteks prioritas nasional, fokus lembaga, politik, ekonomi, pendidikan itu sendiri, dan konteks sosial itu mempengaruhi dalam analisis situasi yang ada. Yang kedua, pembentukan pilihan kebijakan. Pembentukan pilihan kebijakan itu sebuah proses yang lahir ketika situasi dan konteks terganggu oleh masalah. Keputusan politik, skema organisasi, menjadi pilihan kebijakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara untuk mengakomodasi ketidakseimbangan tersebut. Pembentukan pilihan kebijakan adalah hasil analisis dalam proses kebijakan itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara penelitian-penelitian, pemaduan, mendatangkan tim ahli, bahkan menghadirkan ahli dan konseptor-konseptor dari luar negeri. Yang ketiga, evaluasi pilihan kebijakan. Setelah kebijakan itu muncul, tahap selanjutnya bukan implementasi, tapi tahap selanjutnya adalah evaluasi kebijakan tersebut. Apakah pilihan kebijakan sebelumnya itu sudah tepat atau hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu saja? Apakah dana yang ada cukup untuk membiayai seluruh dampak kebijakan itu atau tidak? Apakah faktor ketersediaan sumber daya manusia sudah terpenuhi atau belum? Nah, jadi evaluasi pilihan kebijakan itu memperhatikan semua itu. Yang keempat, membuat keputusan kebijakan. Setelah evaluasi selesai, maka diputuskanlah kebijakan tersebut. Keputusan adalah konsekuensi yang dipertimbangkan dari tahap evaluasi dan tahap-tahap sebelumnya, kemudian diproses menjadi sebuah keputusan. Keputusan kebijakan sama halnya dengan puncak dari proses di mana kebijakan itu ingin dibuat. Nah, jika hasil analisis menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil cukup memadai, maka lahirlah keputusan kebijakan tersebut. Yang kelima, perencanaan. Setelah keputusan kebijakan itu muncul, barulah langkah selanjutnya masuk ke implementasi. Implementasi itu apa sih? Implementasi itu terdiri dari beberapa hal. Di dalamnya ada perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan ya meliputi semua aspek yang dibutuhkan dalam suatu program. Kemudian pelaksanaannya adalah seberapa siap hal itu dilakukan dengan komponen apa saja hal itu perlu untuk dilakukan. Itu pelaksanaan. Yang keenam, penilaian dampak kebijakan. Dari beberapa masalah yang timbul, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan. Penilaian ini penting dilakukan supaya dari hasil penilaian ini mendapatkan dampak bagi kebijakan. Perlu diketahui bahwa kenyataan penilaian dilakukan secara berkala tanpa menunggu hasil terlebih dahulu. Penilaian kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria yang sama dengan evaluasi pilihan kebijakan, yaitu keinginan, keterjangkauan, dan kemungkinan. Yang ketujuh, siklus kebijakan selanjutnya. Nah, yang terakhir dari kerangka kerja konseptual adalah siklus kebijakan selanjutnya. Siklus adalah terus berjalannya selama proses evaluasi dan pilihan dilakukan. Kebijakan yang harus dirasa kurang baik akan muncul kembali pilihan kebijakan yang baru, atau kebijakan yang dirasa sudah baik akan menghasilkan sebuah kondisi lingkungan yang baik. Jadi siklus ini harus tetap dijaga sebagai proses kerangka kerja analisis kebijakan. Mungkin itu presentasi dari saya, Erkam Kumaydi. Bye, good luck.